الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا وحبيبنا وقدواتنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فيا عباد الله اتقوا الله وقال الله في القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير صدق الله وصدق رسوله وبعد. Jemaah yang mulia, Ramadan salah satu hal penting yang harus kita perhatikan bahwa ini menjadi bulan yang sangat-sangat dianjurkan kita untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu hal yang harus kita perhatikan bahwa terdapat satu penjelasan hadis bahwa menjadi celakalah orang yang ketika Ramadan datang dia tidak dapat kesempatan bertaubat dan tidak diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibarat satu areal dagang, orang berbisnis di situ dan dijaminkan bahwa siapapun yang berbisnis di situ akan beruntung, bahkan bukan sekedar beruntung, tapi pada waktu sekarang ini semua yang berbisnis di situ akan berlipat-lipat keuntungannya. Menjadi aneh kalau ada orang yang di saat itu dia juga berbisnis tapi rugi. Jadi balik modal saja tidak, ini rugi, padahal garansinya untungnya berlipat, jadi bukan sekedar untung itu. Nah, kira-kira seperti itulah perumpamaan orang-orang yang gagal dalam Ramadan. Sebenarnya satu hal yang harus kita pahami, bagaimana sebenarnya kita bisa meraih sukses setidaknya untuk sampai pada tingkat kita bisa menjadi hamba yang berhasil. Minimal kita bertobat kepada Allah. Walaupun sebenarnya kata minimal ini tidak begitu pas, karena yang benar bahwa taubat ini menjadi perilaku utama. Dan yang harus kita pahami, taubat itu bukan pekerjaan orang-orang berdosa saja seperti secara awam kita pahami, tapi pekerjaan orang beriman. Dalam Al-Quran Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Ya, wahai orang-orang yang beriman, taubatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang nasuha. Ini yang sudah saya sampaikan tadi ayatnya. Dan kemudian watubu ilallahi jami'an, bertobatlah kalian seluruhnya ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang yang beriman. Jadi ada dua redaksi ayat yang sasaran taubat itu diarahkan kepada orang-orang yang beriman. Dan kemudian contoh teladan umat Islam yang paling tinggi yaitu Rasulullah sendiri ternyata menunjukkan kelasnya, di mana sehari dia istighfar itu sampai sedikit-dikitnya disebutkan dalam satu hadis 70 kali. Satu angka sebutan yang secara normal pun kita sepertinya tidak konsisten untuk mengikutinya. Kalau misalnya kita istighfar lepas sholat satu hari 3 kali saja, maka kali 5 kali sholat cuma 15 kali saja. Sementara Nabi itu sampai 70 kali. Dalam Quran juga ada kalimat wasari'u ila maghfirah. Wasari'u itu sur'ah. Sur'ah itu as soon as possible. Ayo cepat, jangan terlambat. Ila maghfirah, kepada ampunan mir rabbikum, dari Tuhan kalian. Menunjukkan bahwa peluang-peluang untuk bertobat harus diambil. Pertama, kenapa? Jawabannya karena ada cinta. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah itu mencintai orang-orang yang bertobat. Jemaah Jumat sekalian, pertanyaannya sekarang adalah apa itu taubat?
taubat inabah. Ini semacam, kalau saya menerjemahkan bebas, ini back on the track. Seorang kembali atau turn on the track, dia kembali kepada jalur. Jalur apa? Jalur kehambaan. Loh kenapa rupanya? Karena memang faktanya banyak manusia mentang-mentang, nah ini jadi kalimat mentang-mentang yang harus digarisbawahi, punya jabatan, menganggap Tuhan gak penting-penting amat dalam hidupnya. Atau mentang-mentang punya duit, apa aja bisa dibelinya, semua tempat bisa dia ke situ. Lantas dia menganggap, untuk apa saya butuh Tuhan? Apalagi Tuhan ini aneh. Ini mohon maaf, ini bahasanya. Karena salah satu ciri totalitas ketundukan kepada Allah, kita disuruh Allah untuk yujahiduna bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah, untuk menyerahkan diri kita. Kalau sudah menyerahkan diri itu artinya kan kita kalah itu. Wa anfusihim, dan harta kita. Ya kalau kita itu kelas-kelas orang kampung yang penghidupannya biasa-biasa saja, saya pikir nggak ada masalah lah kalau jaminannya kita bisa lebih bahagia. Tapi kalau kelas manusia-manusia dengan kekayaan raksasa, kita bilanglah misalnya Jack Ma, kemudian kalau di Indonesia ini banyak nama-nama yang bisa disebutkan sebenarnya, atau Bill Gates, atau macam-macam yang lain, ya. Nah pertanyaannya, apa untungnya sama mereka kalau mereka harus menyerahkan diri mereka sementara mereka sudah punya segala-galanya? Jadi anggapan memiliki segala-galanya itulah yang Allah mau ambil itu. Karena memang Allah ingin mau menunjukkan aku yang punya, bukan kalian. Nah pertanyaannya kalau begitu, apa yang membuat kita jadi terhalang untuk bisa mau tunduk kepada Allah? Ya diri kita sendiri. Serahkan hartamu, kata Allah. Untuk apa? Ya aku yang punya. Itu serahkan jadi milikku. Bayangkan seorang pebisnis hebat kelas dunia harus menyerahkan harta bisnisnya itu biar Allah yang punya. Jadi kalau Allah yang punya, status dia pada bisnis itu tidak hak milik. Dia cuma pekerja saja. Tapi kemudian ada jaminan, aku cukupkan semuamu dan aku garansi kau selamat. Nah coba bayangkan, siapa yang kita hadapi untuk menghadapi aturan atau taruhan yang Allah kasih? Diri kita sendiri. Itulah Ramadan. Kita tidak berhadapan dengan setan. Kita tidak ditarget untuk melawan setan. Kita ditarget untuk mendrive diri kita sendiri. Setting ulanglah kalau memang ada kesalahan setting. Refresh lah kalau sudah tidak segar lagi. Apa indikator atau ciri kita sudah tidak segar diri kita itu? Pertama, udah payah kali sholat tahajud. Sholat wajib saja molornya lebih lama dari tepat waktunya. Kalau ditanya kenapa Pak? Kan ada waktu. Alah, yang penting kan saya sholat. Pak, jaga rezeki itu. Alah, kau nggak usah banyak cerita kok. Aku masih rutin aku berinfak. Nah itu indikator sudah udah panas itu, udah gerah itu. Nah ini yang harus di-refresh. Nge-refreshnya di Ramadan itu butuh penyerahan kepada Allah. Dan itulah dia butuh taubat. Ya. Jadi taubat kita sebenarnya adalah taubat yang seharusnya nggak perlu diomong-omongin sama orang. Taubat ini kan urusan aku sama Tuhan ini. Ya. Dan indikatornya akan kelihatan dari perilaku. Apa indikatornya? Nah, apapun posisi, saya tidak kehilangan tunduk kepada Allah. Miskin atau kaya, saya hamba yang sujud. Miskin atau kaya, saya hamba yang baca Quran. Miskin atau kaya, saya welas asih. Tingkatnya kayak mana? Nah coba bayangkan, Nabi pernah itu mau dibunuh orang, satu kampung. Udah jatuh Nabi, udah digebukin orang itu, pakai batu lagi dilemparkan ke badan Nabi. Sampai tidak ada, kalau boleh dibahasakan, tidak ada bagian tubuh Nabi yang tidak terluka. Itu bahasa hiperbolanya lah itu. Sampai-sampai 2 malaikat penjaga gunung besar di Mekah saja pun gerem itu. Dan mendapat izin dari Allah, nggak apa-apa kalau intinya Muhammad restu. Kalau Muhammad restu nggak apa-apa, kalian balikkan gunung itu sama penduduk Taif. Tapi begitu ditanya kepada Nabi Muhammad bilang apa? Aku masih berharap dari tulang sulbi mereka akan lahir keturunan yang beriman kepadaku. Dan dia berdoa kepada Allah, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Tuhan tunjuki sajalah kaumku karena mereka tak tahu.
Coba bayangkan orang yang sudah hampir mati mau dibunuh orang memaafkan yang membunuh. Cocok? Mungkin. Apa ada di zaman sekarang? Ada. Saya melihat ada dua video berbeda, satu kasus Amerika, satu kasus New Zealand. Kasus Amerika itu seorang anak muslim yang dibunuh oleh black, orang negro Amerika. Akhirnya orang negro ini ditangkap dan diadili. Di pengadilan, ketika saya tidak tahu dalam posisi apa, si ibu disuruh, si ibu dari anak yang terbunuh disuruh untuk memberikan pernyataan. Lantas dia mengatakan bahwa seandainya anakku masih hidup sekarang, aku yakin bahwa anakku itu pasti akan memaafkan dia. Kenapa? Karena aku yakin dia ini nggak ngerti yang dibuatnya, bahwa membunuh itu adalah kejahatan. Mungkin dia sedang tidak paham, dia tidak jauh, atau dia jauh dari agama. Bagiku mereka berdua ini adalah anak-anakku, dan ini anak bandalku, yang dia harus mengambil resiko dari perbuatannya. Percayalah Tuan Hakim, aku memaafkan dia seperti seorang ibu yang memaafkan kesalahan anaknya. Wah, ini anak negro ini langsung merasa sangat sedih. Kalau saya tidak hilaf berujung dengan dia memeluk ibu ini. Allah a'lam bishawab. Saya hilaf di ujungnya itu ceritanya. Tapi siapa ibu ini? Seorang muslimah. Jadi kalau dibilang itu kan cuma nabi, enggak, faktanya ya. Kita masih segar dalam ingatan kita berapa tahun yang lalu New Zealand itu setelah sholat Jumat ditembaki oleh manusia biadab, kurang ajar. Salah satu yang ditembak mati itu seorang laki-laki yang diantar istrinya naik kursi roda. Jadi kalau dia pergi sholat Jumat itu pakai kursi roda dia. Jadi kalau di sana Islamic Center itu sholat Jumat perempuan juga ikut, jadi di ruang perempuan. Pada saat penembakan berlangsung, istrinya berlari ke arah dia dan kemudian menutupi badan dia sehingga istrinya yang tertembak mati. Bayangkan seorang yang butuh bantuan istrinya kemana-mana, istrinya tertembak dan dia selamat. Yang menarik ketika di pengadilan terjadi, itu juga testimoninya. Aku maafkan dia. Karena agamaku tidak menyuruhku untuk mendendam, dan aku kira dia juga tidak mengerti seperti apa agamaku ini. Sederhana saja. Nah, ini yang saya bilang tadi, siapa orang yang sanggup seperti ini? Jawabannya, kita-kita yang bertobat. Kalau begitu kenapa bisa orang ini taubat, ini apa sih? Jawabannya, taubat ini sebenarnya adalah akhlak utama dari keimanan. Saya ingin menutup khutbah ini dengan satu ilustrasi sederhana yang belakangan juga dalam kajian-kajian Ramadan selalu saya sampaikan. Ilustrasinya seorang anak dari anak miskin dibawa ke rumah seorang kaya raya. Rumah itu ada permainan yang banyak sekali. Dan anak ini senang sekali, dia bermain, lari sana, lari sini, lihat kolam. Saya teringat anak saya, setiap Ramadan datang mereka selalu menyatakan, kapan lagi kita buka bersama di rumah kawan Buya yang ada kolam dan ada rusanya itu Buya. Jadi anak-anak itu senang. Saya bilang, ya kita datang ke sana diundang. Kalau tidak ada undangan, mana mungkin kita datang lagi ke sana? Saya bilang. Nah, jadi saya bisa membayangkan kesenangan anak-anak itu seperti anak saya ini. Tapi bagaimana kalau anak kecil yang orang miskin ini ditinggal oleh orang tuanya di rumah mewah yang banyak permainan ini? Apakah dia tetap akan betah di situ? Jawabannya mungkin 1 jam atau 1 hari mungkin dia betah. Tapi kemudian dia bertanya, di mana ibuku? Di mana ayahku? Kalau ternyata tidak datang-datang, dia mulai menangis. Dan permainan itu tidak lagi menyenangkan sama dia. Inilah ilustrasi kita dengan Tuhan sebenarnya. Ya. Bahwa sebenarnya hakikatnya orang beriman tidak bisa jauh dari Allah. Dunia ini menyenangkan, tapi tidak akan nikmat tanpa kesertaan Allah sama mereka. Kira-kira begitu membahasakannya. Nah, bagaimana cara supaya kita tetap disertai dan bersama Allah dalam semua urusan hidup kita? Maka bangunlah akhlak taubat itu. Itulah yang harus kita bangun. Apa cara untuk bisa membangun taubat ini? Jangan jauh-jauh dari areal yang di situ Tuhan menyukai kita di situ.
Atau kalau pakai bahasa saya ilustrasikan dengan orang tua kita bilang, jangan keluar kemari ya, nanti mak bisa nggak nampak lagi, di sini aja main-mainnya. Nah, kira-kira bermainlah di wilayah itu di dunia ini. Karena kalau kita pergi dan membiasakan ke tempat maksiat, bukan Tuhan tidak sanggup mengeluarkan kita dari sana, tapi kita yang tidak berdaya bisa keluar dari sana. Jadi jangan bermain api di situ. Fa'tabiru ya ulil absar. Alhamdulillah, nusalli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ya ibadallah ittaqullah wa qala Allah fil Qur'an, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina kafaru la ta'tadzirul yawm innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Wahai orang kafir, jangan kau mengemukakan uzur pada hari ini, sungguh kamu hanya diberi balasan menurut apa yang kau kerjakan. Shadaqallah wa shadaqa rasuluh wa ba'du. Jadi jemaah yang mulia, menjemput taubat tidak harus pada hari ke-11 ini karena dianggap ini bulan atau hari-hari taubat. Tidak. Menjemput taubat, mulailah melazimkan bibir kita untuk biasa mengucap istighfar. Dan mulailah tengok berapa banyak orang yang meninggal dunia tak berdaya. Kemarin saya nggak tahu benar atau tidak, ada orang yang divonis COVID di Amerika, punya duit banyak. Saya berita ini sahih atau tidak, karena repot juga kita ngambil berita-berita sosmed ini yang cuma modal video macam-macam. Seperti kemarin saya lihat video petumbangan orang meninggal di India. Saya tanya sama teman yang di India, ini benar nggak? Dia jawab, yang itu tidak benar Ustaz, yang benar ini. Rupanya yang benar yang dimaksud itu adalah pembakaran massal orang-orang yang sudah meninggal dunia karena COVID itu. Jadi video di Amerika ini, orang yang punya duit banyak, terakhir duit dia pergi ke tengah jalan atau temannya dia wasiatkan, nanti kalau aku mati, nah ini duitku kau tabur-tabur aja tengah jalan. Jadi gak usah disimpan semuanya. Jangan kasih orang kalau minta, kalau mau rebutan suruh. Jadi tabur ke atas, tabur sampai habis, entah berapa banyak duit itu. Jawabannya dia bilang apa? Ternyata duit tidak bisa menghalangiku untuk mati. Maka untuk apa? Dan tidak ada gunanya aku menyimpan uang ini selama ini. Nah, itu logika seorang materialis yang bisa kita anggap memang tidak dekat dengan Allah gitu. Jemaah yang mulia, semoga Allah menjaga kita, memelihara kita, dan memudahkan kita untuk bertobat dari semua masalah kehidupan kita, dan menjadikan Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang kita sembah, membantu kita keluar dari masalah, memudahkan kita dalam taat kepada Allah, memberi keampunan, dan memasukkan kita ke dalam surganya satu hari kelak. Wa'lamu anna Allah qala fil Qur'an, inna Allah malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fil lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.